Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dan terima kasih atas kehadiran panjenengan semua pada pagi hari ini. Kita akan belajar bersama, yaitu tentang diseminasi aksi nyata saya pada modul 1.4 tentang budaya positif. Sudah siap belajar teman-teman? Siap! Terima kasih untuk semangatnya. Baik. Untuk yang pertama, di sini nanti saya akan menjabarkan tentang pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang akan kita lakukan di sekolah kita. Untuk itu, Bapak Ibu Guru, saya ucapkan selamat datang. Mari kita belajar bersama, kita berkolaborasi bersama dan saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Mana sekolah kita tercinta, Ibu? Ya. Baik, terima kasih. Nah, untuk hari ini akan ada 6 materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua yaitu keyakinan kelas. Dan yang ketiga teori motivasi, hubungan, penghargaan, dan restitusi. Yang keempat kebutuhan dasar. Yang kelima restitusi. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, sebelumnya saya mengingatkan kembali tentang yang pernah kita bahas beberapa waktu lalu, yaitu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara yang mengumpamakan seorang guru itu adalah seperti seorang petani, di mana di sini kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang guru atau seorang pendidik, yang mana dalam menanam padi misalnya ya, kita tidak dapat menciptakan tanaman padi untuk menghasilkan melon atau menghasilkan semangka. Yang kita bisa lakukan hanyalah menuntun tumbuhnya padi. Yang dapat kita lakukan adalah hanya memperbaiki kondisi tanahnya. Yang bisa kita lakukan hanya memelihara tanaman padi tersebut sehingga tanaman tersebut dapat tumbuh dengan baik, dapat menghasilkan padi dengan kualitas yang terbaik. Nah, hal ini dijabarkan oleh Ki Hajar Dewantara dalam lampiran 1 dasar-dasar pendidikan keluarga tahun 1 nomor 1234 November 1936. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya yaitu tentang perubahan paradigma. Sebelum saya melanjutkan ke materi perubahan paradigma, saya minta tolong untuk Bu Komang sama Pak Yudi untuk bisa ke depan. Kita praktekkan ini Pak, ada A dan B. Ini misalkan A itu adalah Bu Komang dan B adalah Pak Yudi. Anda dan teman Anda, nah, sobeklah secari kertas kecil. Tuliskan sesuatu yang sangat berharga untuk diri Anda. Monggo, silakan. Dituliskan dulu Bu, dituliskan kecil aja di situ. Kemudian masing-masing untuk digenggam. Ya, dikecil aja Bu, jangan besar-besar. Kecil aja, biar cukup digenggaman tangannya jenengan. Oke. Ya, boleh siapa dulu, Pak Yudi dulu atau Bu Komang dulu? Yang menggenggam tangannya, menggenggam tasnya. Ditulis. Boleh ditulisin sesuatu kata, mungkin ditulis kata atau apa yang rahasia, jangan diberitahukan ke Bu Komang Pak. Terserah, misalnya menulis Bu Komang cantik atau Pak Yudi ganteng itu boleh, tapi jangan ditunjukkan ya. Saya nulis tentang Pak Yudi. Terserah Bu, apa aja. Pokoknya yang baik-baik. Pokoknya terserah. Setelah itu ditutup, jangan diberitahukan ke Bu Komang atau ke Pak Yudi ya, digenggam. Sudah? Sudah. Pak Yudi sudah? Lu panjang banget Pak, nulis apa? Ya, Pak Yudi. Nah, kira-kira Pak Yudi pengen tahu nggak apa yang ditulis sama Bu Komang? Pengen dong. Bu Komang juga pengen tahu nggak apa yang ditulis Pak Yudi? Tentu saja. Oke, siapa yang pengen tahu dulu? Pak Yudi dulu ya? Ya.
Ini coba dong, apa usaha yang Pak Yudi lakukan untuk tahu tulisan yang ada di genggaman tangannya Bu Komang? Menanyakan ke Bu Komang. Monggo, silakan dipraktekkan. Bu Komang bisa tahu tulisannya. Boleh nggak tahu Bu Komang tulisannya itu? Ya, boleh. Oh nggak boleh Pak Yudi. Please mohon Bu Komang. Tetap gimana Bu Komang, boleh nggak? Oh tetap nggak boleh. Masih mau usaha lagi Pak Yudi? Baiklah kalau tidak boleh ya saya tidak mau maksa. Oke, berarti Pak Yudi sudah menyerah, tidak ingin tahu apa yang ada di tulisan tangannya Bu Komang. Selanjutnya Bu Komang katanya tadi pengen tahu apa yang ditulis Pak Yudi. Silakan, bagaimana usahanya Bu Komang untuk tahu tulisannya Pak Yudi tadi? Jadi boleh saya tahu tulisan. Boleh Bu, karena saya bukan sifat penduduk. Wah, boleh. Kalau boleh mana tunjukin tangannya dong Pak. Nah dibukain dong Pak, tulisannya apa? Baik, apa tulisannya Pak? Bu Komang manis tutur. Habis terkadang mudah sekali ternyata ya merayu Pak Yudi untuk menunjukkan kedalaman yang ada di genggaman tangannya. Kira-kira siapakah yang berwenang atau siapakah yang berkuasa di sini mau menunjukkan tulisannya tadi atau tidak? Tadi kira-kira siapa yang paling berkuasa di sini? Pelakunya, giginya sendiri. Betul sekali. Terima kasih Bu. Silakan hidup kembali. Ya Bapak Ibu ya. Jadi yang memiliki kontrol, yang memiliki posisi kontrol di sini itu adalah diri kita sendiri. Kita mau enggak dirayu, kita mau enggak dimotivasi, atau mau tidak kita melakukan apa yang disuruh orang lain, itu adalah diri kita sendiri. Jadi posisi kontrol itu adalah terletak pada diri kita sendiri. Nah di sini perubahan paradigma ini tadi sudah kita praktekkan bersama, yaitu ternyata untuk merayu seseorang itu ada yang mudah, ada yang sulit. Ya, sama seperti kita mengajarkan kepada murid kita, ada yang mudah dan juga ada yang sulit untuk kita pengaruhi. Seperti itu Bapak Ibu Guru. Nah, selanjutnya nah di sini teori kontrol menurut by Dr. William Glasser itu sebetulnya memiliki guru di sini adalah memiliki ilusi mengontrol muridnya. Kita pasti pernah berpikiran bahwa kita bisa mengontrol murid kita. Ternyata itu tidak sesuai, karena yang bisa mengontrol itu adalah diri mereka sendiri. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, penghargaan, rujukan harus terus-menerus efektif dan bermanfaat. Dan yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini ilusi. Kenapa dikatakan ilusi? Bahwa pasti di dalam diri kita itu keempatnya ada salah satunya di dalam diri kita. Betul apa tidak teman-teman? Nah kita pasti kadang berpikiran bahwa saya bisa memaksa murid saya memiliki hak untuk memaksa murid saya melakukan sesuatu. Itu mungkin yang ada di dalam diri kita saat ini. Selanjutnya, nah ini menurut Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu dengan realitas. Di sini kita diminta untuk mengubah pemahaman kita. Kita diminta untuk melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia. Jadi mungkin untuk ilusi memaksa, ilusi untuk mengontrol itu tadi yang mungkin perlu kita rubah sedikit demi sedikit. Nah, teman-teman di sini perubahan paradigma stimulus respon kepada
pendekatan teori kontrol. Stimulus respon. Kita mencoba, ini contohnya adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus respon kita. Nah, padahal sebetulnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi bukan kita memaksa orang lain untuk sama dengan kita, tetapi kita yang berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini pasti sering sekali kita berada di posisi ini. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal kalau menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Entah itu perilaku tersebut salah atau benar, itu pasti mereka memiliki suatu tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Orang lain bisa mengontrol saya. Pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Seperti tadi yang sudah dicontohkan oleh Pak Yudi dan Bu Komang, bahwa yang bisa mengontrol itu adalah diri kita sendiri. Yang bisa mempengaruhi tadi untuk membuka isi genggaman tadi, yang bisa mempengaruhi, yang bisa mengubah adalah diri kita sendiri. Kalau kita tetap tidak mau, di apa-apa tidak mau, sampai mungkin melalui ancaman kita tidak mau, itu adalah kuasa kita. Itu adalah kontrol dari diri kita sendiri. Kemudian yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, ini Anda tidak bisa mengontrol orang yang sama. Jadi kalau tadi yang bisa mengontrol adalah dirinya sendiri, maka kita pun tidak bisa untuk mengontrol orang lain. Kita tidak bisa menyuruh orang lain untuk berpandangan sama dengan kita. Yang kelima, memaksa ada pada saat rujukan gagal. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Tadi sudah dicontohkan oleh Pak Yudi melalui bujukan kepada Bu Komang, ayo Bu Komang, dilihat Bu Komang. Tapi ternyata tetap Bu Komang bisa mengontrol dirinya untuk tidak membuka tulisan yang ada di genggaman tangannya. Nah, ini untung dari Pak Yudi tidak melakukan pemaksaan ya Pak ya. Untung tadi tidak sampai pada tahap pemaksaan. Bisa jadi murid-murid kita melakukan suatu kesalahan itu karena ini dirasa bujukan dia gagal. Minta contekan ke temannya nggak diberitahu, sudah halus, bilangnya sudah membujuk tapi tetap nggak dikasih, akhirnya dipukul lah atau dia dengan cara memaksa. Tuh, kemudian sebetulnya pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi sebetulnya tanpa ada perlu pemaksaan, kita bisa mencoba untuk melakukan pilihan baru, jadi usaha lain begitu. Kemudian yang keenam, model berpikir menang atau kalah. Ini kadang masih ada pemikiran untuk menang atau kalah. Kemudian pada teori kontrol, model berpikir kita itu adalah menang sama menang. Jadi seharusnya kita memperlakukan orang lain itu bukan karena kita ingin menang ataupun mengalahkan orang tersebut, tetapi lebih pada kita win-win solution, sama-sama senang, sama-sama menang. Itulah yang dinamakan teori kontrol, yang mana semua itu adalah diri kita sendiri yang akan mengontrolnya. Baik, ada yang kita sampai di sini, teman-teman? Belum. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan ya. Kemudian untuk menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Kebanyakan guru sangat tertarik dengan topik pembahasan tentang disiplin. Mereka berpendapat bahwa kalau saja anak-anak bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa mendisiplinkan anak-anak adalah bagian yang paling menantang dari pekerjaan kita. Betul ya? Betul apa salah Bapak Ibu? Betul sama. Apakah mendisiplinkan anak-anak adalah bagian yang paling menantang pada pekerjaan kita? Ya, karena itu sangat sulit sekali ya untuk kita lakukan.
mendisiplinkan anak-anak itu membutuhkan kerja keras, membutuhkan kerja ekstra dari Bapak Ibu guru. Namun hari ini kita akan berkolaborasi bersama sebetulnya mendisiplinkan siswa itu apakah perlu dengan kekerasan, perlu dengan pemaksaan, ataukah kita yang harus memahami mereka. Nanti akan kita bahas selanjutnya teman-teman. Nah, apa itu disiplin? Mungkin ada yang bisa membantu menjawab disiplin itu apa? Pak Udin, monggo. Disiplin itu apa, Pak Udin? Disiplin itu Sini, Pak. sesuatu yang Ya. sesuai tempatnya. Oke. Disiplin itu adalah sesuatu sesuai yang sesuai dengan tempat, waktu, peraturan, pokoknya yang baik-baiknya. Yang disiplin Ya. itu adalah Ya Bu Koma, monggo silakan. Disiplin itu apa menurut Bu Koma? Disiplin adalah sikap. Disiplin itu adalah sikap atau tingkah laku yang menunjukkan tanggung jawab. Baik, terima kasih jawaban dari Pak Udin dan Bu Koma. Tadi kalau Pak Udin adalah disiplin adalah perbuatan yang sesuai dengan peraturan, sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan waktunya, tepat waktu. Ya, kalau menurut Bu Koma tadi disiplin adalah sikap yang bertanggung jawab. Oke, baik, hari ini kita akan bahas disiplin itu yang seperti apa. Nah, makna disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Ternyata disiplin itu belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Bu Komang, sikap yang bertanggung jawab. Sikap yang bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, ini nyambung ya jawabannya Bu Komang dengan Pak Udin tadi, mendapatkan kepatuhan. Berarti anak-anak harus patuh pada aturan, tadi katanya Pak Udin. Disiplin, patuh, taat pada aturan, tepat waktu. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, jadi selama ini kita masih dalam fase ini. Disiplin yaitu mendapatkan kepatuhan. Kita berharap anak-anak kita bisa patuh pada peraturan, pada kata tertib yang kita buat di sekolah kita. Padahal sebetulnya disiplin itu sendiri adalah membuat orang untuk menggali potensinya. Jadi diupayakan sebaiknya disiplin itu bisa muncul dari dalam diri peserta didik kita sendiri. Yang bisa mengontrol adalah diri mereka sendiri. Jadi tanpa perlu kita obrak-obrak, tanpa perlu kita marahi, tanpa perlu kita arahkan, mereka sudah mengetahui apa tanggung jawab masing-masing. Itu yang kita harapkan. Itu kan Bapak Ibu ya? Nah, selanjutnya kita akan bahas materi yang kedua yaitu keyakinan kelas. Apakah bedanya antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Nah, ini ada peraturan sekolah, kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas. Apa sajakah ini perbedaannya? Apakah sama? Mari nanti kita bahas, kita kolaborasi bersama tentang keyakinan kelas ataupun kesepakatan kelas. Ini sebelumnya keyakinan kelas, mengapa kok tidak peraturan kelas? Nah, mengapa kok harus keyakinan? Nah, mengapa memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak?
kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu dan lain sebagainya. Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Jadi contohnya peraturan itu seperti ini Bapak Ibu. Memakai helm saat berkendara sepeda motor itu peraturannya. Menurut Bapak Ibu keyakinannya apa? Dengan kita memakai helm berarti diharapkan apa kita? Selamat, aman saat berkendara. Berarti nilai kebajikannya yang muncul dari peraturan memakai helm itu adalah keselamatan, keamanan. Nah, itu contoh yang kedua. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak? Apa yang diharapkan dari situ? Nilai kebajikannya apa? Keselamatan. Apalagi Bapak Ibu, dengan kesehatan, betul sekali Pak Kurnia, kesehatan. Nilai kebajikannya adalah kesehatan. Nah itulah kenapa kita diminta untuk bukan peraturan, tapi keyakinan. Diharapkan dengan peraturan-peraturan itu tadi bisa memunculkan keyakinan dalam diri peserta didik bahwa dengan melakukan itu dia akan berkeyakinan akan sehat, kemudian akan selamat seperti itu. Jadi lebih kita mengalihkan pada kalimat positif. Jadi untuk peraturan itu perbedaannya dengan keyakinan kelas adalah untuk mengangkat ke kalimat positif. Jadi mereka terstimulus dari dalam dirinya sendiri. Jadi sehingga timbullah keyakinan dalam dirinya sendiri bahwa ketika saya pakai masker, ketika saya mencuci tangan itu tanpa harus disuruh, dia sudah sadar bahwa saya melakukan itu adalah supaya saya tetap sehat. Jadi itu Bapak Ibu perbedaannya antara peraturan dan keyakinan. Nah ini ya, ada tabel A dan tabel B. Ini contoh dari kesepakatan kelas. Kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami yang saling semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman seperti itu. Jadi untuk membuat keyakinan kelas itu kita arahkan kepada kalimat yang positif, bukan jangan ramai, tidak boleh ramai di dalam kelas. Nah, itu termasuk peraturan atau keyakinan? Peraturan, betul. Ya, tidak boleh berbicara jorok, tidak boleh berbicara kasar. Itu termasuk keyakinan atau peraturan? Peraturan. Kalau keyakinannya berarti bagaimana, Bapak Ibu? Berbicaralah yang sopan. Ya, berbicaralah yang sopan. Anak berbicara yang santun seperti itu. Tidak boleh rame. Berarti bagaimana kita untuk mengubah ke kalimat positifnya? Harap tenang, saling menghormati. Nanti saling menghormati sesama teman seperti itu. Jadi Bapak Ibu nanti mungkin Bapak Ibu ingin membuat keyakinan kelas itu akan diupayakan untuk membuat keyakinan kelas dengan menggunakan kalimat yang positif sehingga dapat memunculkan keyakinan itu dari dalam diri peserta didik kita. Oke Bapak Ibu, mungkin nanti mau di semester depan Bapak Ibu ingin membuat kesepakatan kelas, jadi diupayakan menggunakan bahasa yang positif. Diupayakan menggunakan bahasa yang positif. Hindari menggunakan kata-kata negatif seperti dilarang atau jangan. Nah itu tidak boleh. Nah, itu, oke? Bapak Ibu itu ilmu baru buat saya juga. Oke? Selama ini mungkin saya juga salah menerapkan dengan membuat kesepakatan judulnya kesepakatan kelas, tapi di situ masih tertulis kata-kata negatif yang justru tidak akan menimbulkan keyakinan pada peserta didik kita untuk melakukan apa yang sudah kita sepakati bersama. Itu. Kemudian, nah ini contohnya peraturan dengan keyakinan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, ini
tanggung jawab, tanggung jawab, kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nah, ini kalimat positifnya kita ganti dengan menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini sering sekali kalimat seperti ini muncul ya Bapak Ibu. Hadir tidak boleh terlambat. Bisa kita ganti dengan menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Nah, seperti itu. Dilarang melakukan kekerasan. Nah, ini dilarang melakukan kekerasan. Ya, bisa kita ganti dengan keselamatan atau menghormati orang lain begitu. Dilarang menggunakan narkoba, misalkan kita ganti dengan mari menjaga kesehatan seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini bisa jadi referensi buat kita nanti mungkin di semester depan kita ingin membuat kesepakatan di kelas kita, diupayakan menggunakan kalimat-kalimat yang positif yang mengandung nilai-nilai kebajikan universal, yaitu diantaranya kesehatan, menghormati, toleransi, ya, terus cinta lingkungan dan lain sebagainya. Oke, baik, itu untuk teori kesepakatan dan keyakinan kelas. Sebelum saya lanjut ke materi yang ketiga, yaitu tentang motivasi hukuman penghargaan dan restitusi, ini lebih mengenal lagi nanti kita sebagai Bapak Ibu guru, karena pasti panjenengan semua termasuk saya sudah pasti sering melakukan ketiga hal ini. Mungkin ada yang ditanyakan teman-teman? Oke, Pak Yuri. Salah satu bentuk peraturan itu kan sifatnya memaksa. Oke, monggo Pak, masuk ke depan coba. Bapak, terima kasih atas hadir. Saya itu pernah mendengar dari ceramah seorang dai muda. Kalimatnya agak bagus juga. Lebih baik kita dipaksa masuk surga, lebih daripada kita sukarela masuk neraka. Ya, jadi salah satu dari bagian norma, ya norma hukum, norma agama, itu salah satunya adalah bentuk memaksa. Dari memaksa lama-lama terbiasa, dari terbiasa lama-lama jadi karakter. Pertanyaan saya, adakah korelasi atau hubungan antara tadi yang keyakinan dengan suatu peraturan? Terima kasih. Terima kasih Pak Juli atas pertanyaannya. Bisa saya simpulkan pertanyaannya dari memaksa, dulu itu ada semboyan gitu ya Pak ya, memaksa, kemudian jadi terbiasa jadi karakter. Oke, nah tadi seperti tadi kita kembali ke materi awal tadi bahwa posisi kontrol itu ada pada diri kita sendiri. Ada seseorang, tadi sudah dicontohkan sama Bu Komong dan Pak Yudi, ada seseorang yang mudah untuk dipengaruhi, ada juga seseorang yang sulit untuk dipengaruhi. Walaupun kita sudah melakukan usaha bujukan, tadi Pak Yudi sudah membujuk Bu Komong, tetap Bu Komong tidak mau membuka apa yang ada di dalam tangannya, di dalam genggaman tangannya. Nah seperti itulah, jika kita memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu, tapi dirinya sendiri menolak, posisi kontrol pada dirinya sendiri menolak, maka yang muncul nanti adalah dendam atau ketidaknyamanan. Nah, di situ, walaupun nanti muncul, ya memang kita mengharapkan untuk tumbuhnya karakter yang baik, tapi kita tidak bisa memaksa seseorang. Yang bisa kita lakukan adalah di sini memotivasi. Nah itu seperti yang Bapak sampaikan tadi kan, memaksa kemudian terbiasa jadi berkarakter. Itu kita juga mengharapkan yang seperti itu. Tetapi kita tidak bisa memaksa seorang anak untuk melakukan apa yang kita inginkan. Karena tadi di teori kontrol tadi sudah dijelaskan bahwa kita tidak bisa memaksa orang lain untuk memahami kita. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah mengajak orang lain untuk bersama-sama melihat dunia tadi, bersama-sama kita win-win solution tadi, kita menang sama menang. Jadi bagaimana usaha kita untuk memberikan pengertian secara personal kepada orang lain sehingga
dia mau melakukan kesepakatan itu dengan keyakinannya sendiri. Benar-benar. Jadi kita bukan untuk memaksa, tapi kita lebih pada memotivasi, lebih pada menuntun mereka supaya tumbuh kesadaran dalam diri mereka sendiri. Jika itu sudah muncul kesadaran, insya Allah akan lebih mudah untuk melakukan apa yang sudah tertulis seperti itu, Pak. Ada Pak Juli? Terima kasih Pak Juli. Nah, baik Bapak Ibu, ini saya teruskan untuk materi yang ketiga, yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Nah, ini kadang kita melakukan sesuatu itu termotivasi oleh 3 hal itu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Contoh saja, mungkin datang terlambat. Nah, kita melakukan hal itu, kita datang tepat waktu, kita datang sesuai absen, ya tidak pernah terlambat. Itu kita melakukannya berdasarkan motivasi yang mana? Ada yang melakukan itu tidak mau terlambat karena menghindari hukuman dari atasan misalkan. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau instansi. Oh, saya datang tepat waktu terus, biar saya nanti dapat hadiah misalkan, atau dapat reward guru terbaik mungkin, atau guru terrajin, si paling rajin mungkin begitu. Nah, yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Tentunya dari ketiga motivasi ini yang paling baik, yang paling disarankan adalah yang nomor 3, untuk menghargai diri sendiri. Jadi kita tidak datang terlambat ke tempat kerja ataupun kita pulang tepat waktu. Itu adalah kita untuk menghargai diri kita sendiri sebetulnya. Itu adalah motivasi yang internal, atau motivasi internal ya, dari tujuan disiplin positif. Jadi bisa memunculkan motivasi dari dalam diri kita sendiri tanpa ada paksaan ataupun ataupun tidak untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itulah yang diharapkan juga akan tercipta pada anak didik kita. Nah, ini menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ki Hajar Dewantara, pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka belajar. Ibu, selanjutnya, nah ini tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi dalam diseminasi ini akan diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Nah, apakah itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi jika mereka melakukan kesalahan, yang dilakukan adalah kita bersama-sama untuk mencari solusinya, bukan sekedar memberikan hukuman ataupun konsekuensi. Nah, ini ada 3 hal yang perlu kita cermati bersama, yaitu antara hukuman, konsekuensi, ataupun restitusi. Nah, monggo ini bisa dilihat, ini seru sekali Bapak Ibu, yang sekarang sering kita lakukan. Itu apakah termasuk hukuman, ataukah termasuk konsekuensi, ataupun restitusi. Nah, contohnya ini hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tidak nyaman untuk murid,
murid belajar menyembunyikan kesalahan. Kemudian murid mengontrol anak dengan penguatan negatif. Sedangkan untuk konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu pendek, anak belajar taat peraturan, mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Kemudian restitusi merupakan pilihan, menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang, murid akan belajar memecahkan masalah, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali atau kontrol. Ini sama ya, kalau hukuman itu sifatnya tiba-tiba, tidak diharapkan, sangat melukai, biasanya hanya dibuat sepihak oleh guru. Kemudian menyakitkan, nah, guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, bahkan memindahkan. Itu yang termasuk dalam hukuman. Kemudian untuk konsekuensi sudah diketahui dari awal, yang dibuat oleh guru dan murid, berarti ada kesepakatan antara guru dan murid. Kemudian membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan. Ya, kemudian restitusi ini. Nah, oke, sekarang kita kuis ya Bapak Ibu. Kita jawab bersama-sama. Baik. Nah, maaf salah. Oke, untuk soal yang pertama, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah, termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Coba kita lihat jawabannya, apakah betul hukuman? Ya, betul sekali. Lanjut. Kemudian soal yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat waktu. Termasuk hukuman? Coba kita lihat. Yes. Betul sekali. Karena hukuman Menyakitkan hati. menyakitkan Harga diri. hati siswa dan melukai harga diri. Betul sekali. Kemudian soal yang ketiga, mencatat 100 kali. Nah, mencatat 100 kali di buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Termasuk apa? Konsekuensi. Konsekuensi. Coba kita lihat. Yes. Kira-kira kenapa ya kok dinamakan konsekuensi kok bukan Agar hukuman? tercatat di otak kecilnya. Hah? Kenapa? Agar tercatat di otak kecilnya bahwa tidak akan terlambat lagi. Oh, akan tercatat di otak kecilnya akan tidak terlambat lagi. Ada punya pendapat lain? Ya Pak Yudi? Jerah pada saat itu. Jerah pada saat itu ya. Sebetulnya di sini saya memberikan penekanan atau penguatan. Kenapa kok ini termasuk konsekuensi? Karena kan sebelumnya kita pasti sudah ada keyakinan bahwa tidak boleh terlambat. Jika terlambat ada konsekuensinya. Nah itulah, ini kenapa bukan hukuman? Karena dia bersifat sudah tertulis, sudah tertata, bukan sesuatu yang tiba-tiba. Baik, selanjutnya. Nah, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman atau konsekuensi? Coba kita lihat. Jawabannya adalah betul sekali ya. Berarti Bapak Ibu sudah mulai paham perbedaannya antara hukuman dan konsekuensi. Kemudian Lagi. bentar Pak, sabar. Membersihkan coretan yang dibuat di meja. Konsekuensi. Betul atau salah? Berarti semakin paham tingkat pemahaman panjenengan semua ya. Nah, murid disuruh. Nah, ini sering sekali. Murid disuruh berjalan kaki seharian di sekolah karena tidak memakai sepatu. Hukuman atau konsekuensi? Kita lihat bersama-sama. Karena apa kesepakatannya sudah memakai sepatu hitam. Kalau jika tidak memakai sepatu hitam, maka ada konsekuensi yang harus kita.
Baik, selanjutnya sudah habis. Terima kasih. Hebat sekali Bapak Ibu guru, berarti sudah paham tentang apa itu perbedaan antara konsekuensi dengan hukuman. Baik, untuk itu saya lanjut ke materi selanjutnya. Silakan Bu. Ini yang tadi ya Bapak Ibu yang sudah kita mainkan kuisnya. Nah sekarang ini dihukum oleh penghargaan, bahwa selama ini apa yang sudah kita lakukan Bapak Ibu ya, ternyata pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ada penghargaan yang efektif, ada pula penghargaan yang tidak efektif. Penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, bahkan penghargaan itu bersifat menghukum. Penghargaan merusak hubungan, penghargaan mematikan kreativitas dan motivasi dari dalam diri. Loh, kok bisa penghargaan itu sama dengan menghukum? Itu contoh di sini dicontohkan, yaitu saya jelaskan sedikit. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, maka akan merasa dihukum. Ini contohnya, kita memberikan penghargaan kepada murid kita yang tulisannya bagus, misalkan, wah tulisannya bagus sekali, kamu pintar sekali. Nah, apa yang ada dirasakan oleh murid kita? Nah, sebagian mereka akan merasakan bahwa penghargaan yang diberikan oleh guru itu adalah bahkan suatu hukuman bagi mereka yang tidak bisa menulis dengan bagus. Nah itu, kadang kita masih sering melakukan hal yang seperti itu. Nah bahkan juga itu bisa mematikan kreativitas anak didik kita. Bahkan mungkin dengan kita memberikan penghargaan kepada si paling kreatif misalkan. Nah bagi si paling pintar menyanyi misalkan. Nah kalau hanya yang menyanyi saja yang diberi penghargaan, nah itu bisa mematikan kreativitas bagi anak-anak yang mungkin mempunyai bakat atau minat di luar menyanyi. Nah seperti itu Bapak Ibu. Nah sekarang kita masuk di materi yang keempat, yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Apa saja sih kebutuhan dasar kita? Kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Sebelumnya mari kita simak dulu video berikut ini. Silakan kita awali bersama Bapak Ibu. Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhan padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi buah-buah atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur,
dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, jika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif, bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar 5 kebutuhan dasar menurut manusia. Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan rasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Baik, ya, Bapak Ibu, dari video tersebut secara keseluruhan dapat kita simpulkan bersama bahwa seorang murid atau seorang siswa itu mungkin melakukan suatu kesalahan itu karena salah satu dari ataupun salah dua ataupun salah tiga dari kebutuhan dasar hidupnya ada yang tidak terpenuhi. Nah, itulah kenapa sebentar ya. Nah, ini tadi 5 kebutuhan dasar yang mungkin harus terpenuhi. Kenapa kok seorang murid itu terkadang membuat kesalahan? Bapak Ibu guru mungkin bisa mencari latar belakangnya terlebih dahulu. Adakah dari kelima kebutuhan dalam dirinya yang tidak terpenuhi? Mungkin itu yang membuat dia sering melakukan kesalahan. Entah itu kebutuhan hidup atau bertahan hidup. Kalau mungkin dari untuk usia di sekolah dasar, kebutuhan untuk bertahan hidup ini bisa dicontohkan dengan mungkin di rumah dia tidak mendapatkan makanan yang layak, tidak mendapatkan gizi yang seimbang, atau mungkin tidak mendapatkan sandang, pangan, dan papan yang sesuai dengan kebutuhannya. Mungkin
itu. Nah, kesenangan, kemudian penguasaan kebutuhan, pengakuan atas kemampuan. Nah, ini yang mungkin sering kita lewatkan. Kita sudah memandang seseorang atau anak didik kita, aduh, jangan nakal, mungkin seperti itu. Padahal sebetulnya dia melakukan itu karena dia ingin menunjukkan suatu kemampuan pada dirinya sendiri yang ingin mendapatkan pengakuan dari Bapak Ibu semua. Kemudian kebebasan, kebutuhan akan pilihan dan kasih sayang. Yang terakhir kasih sayang dan rasa diterima. Nah, di sini mungkin dia di rumah tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, sehingga di sini sering sekali meminta perhatian dari panjenengan. Namun karena mungkin masih di usia sekolah dasar, sehingga caranya dia untuk meminta perhatian itu yang salah atau yang keliru. Nah, itu mungkin di situ Bapak Ibu, ketika murid-murid panjenengan nanti ada yang melakukan suatu kesalahan, mungkin bisa ditinjau kembali 5 kebutuhan dasarnya anak tersebut, apa sih yang masih kurang, apa sih yang masih diinginkan dari anak tersebut yang mungkin tidak didapatkan oleh mereka di luar sekolah. Ada ya Bapak Ibu? Ada yang ditanyakan sampai di sini? Mas. Lanjut ya. Nah, ini kita coba. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Kira-kira kebutuhan apa ini yang harus dipenuhi oleh anak itu tadi? Kebutuhan untuk berekspresi. Kebutuhan yang mana kira-kira? Kebutuhan bertahan hidup, kesenangan, ya, dia membutuhkan rasa senang. Sedangkan gurunya melarang dia untuk menyanyi. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, ini loh kalau sepele seperti ini. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kira-kira kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh anak itu? Kebutuhan apa? Perhatian, pengakuan, Rasa diterima, kasih sayang, rasa diterima oleh ibu gurunya. Kemudian aku bosen, masa belajarnya gitu-gitu aja, dengerin ibu gitu aja. Nah, kira-kira kebutuhan apa ini yang harus terpenuhi dari anak ini yang belum terpenuhi dari anak? Kebebasan, betul. Dia ingin mengekspresikan, dia sebetulnya ingin mengutarakan kalau belajarnya itu ayo gini aja loh Bu, ayo kita itu main begini aja begitu. Nah, ya akhirnya karena dia tidak bisa memenuhi kebebasannya itu, dia akhirnya membuat suatu kesalahan yang mungkin Bapak Ibu anggap suatu kesalahan. Aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Nah, ini loh gambarnya kok coret-coret kayak gini. Nah, kira-kira kebutuhan apa ini dipenuhi oleh anak? Kebutuhan suatu apa di sini Bapak Ibu? Kasih sayang. Pengakuan, betul sekali. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi itu kompleks sekali sebetulnya ya Bapak Ibu ya. Apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak boleh kita menuntun anak-anak kita itu. Jadi banyak sekali, makanya mungkin biar Bapak Ibu guru tidak terlalu stres mulai kok ini terus ya. Nah, ini mungkin dari kelima kebutuhan dasar ini mungkin bisa dengan perhatikan. Kira-kira dia itu kenapa sih kok seperti itu terus? Nah itu ya. Masuk. Baik, nah ini dunia berkualitas. Ini untuk dunia berkualitas adalah tempat khusus di pikiran yang berisi gambaran tentang yang kita inginkan. Murid juga memiliki gambaran dunia berkualitas sesuai dengan imajinasi mereka masing-masing. Kemudian ini 5 posisi kontrol yang ada pada diri kita. Kita sudah masuk ke materi yang ke-5, yaitu tentang 5 posisi kontrol pada diri kita. Maka dicermati dengan termasuk dalam posisi yang mana? Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol.
5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. Nah ini ya, 3. ini sering juga kita lakukan. Kita berada di posisi mana? Posisi penghukum atau pembuat merasa bersalah? Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, Mari kita belajar mari kita bersama. saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 Nah ini terlambat hadir, pasti sering ya Bapak Ibu ya. dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Terlambat Bapak, ini Naren terlambat. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Ya ini cerminan dari diri kita Apa masing-masing. coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Alasan kalian kamu jadi apa? Makanya kita berefleksi pada diri kita masing-masing. Kira-kira kita ada di posisi yang mana? Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, Posisi penghukum itu biasanya menghardik, menuju, berkaca pinggang, membentak. dan sihis. Melotot. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Nah, yang kedua adalah posisi pembuat merasa bersalah. Ini sama, kasusnya sama, itu terlambat. Kira-kira kalau yang posisi merasa bersalah itu bagaimana? Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Nah, siapa ini kira-kira ya? Benar. Kamu selalu susah ya. Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah. Nah, pasti ada yang merasa ya di sini. Duh, gimana ini? Berimbun ini kayak orang Batak. Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Wah, ini bukan umang ini. Kepala sekolah. Gelar Gusti. Terus, Duh. sekarang harus disalahin ibu absen. Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa Ya, jatuh. sudah gurunya sudah mulai melunak. Sampai jatuh kayak lagi ya. Maaf ya, Bu. Maaf Udah gak kuat sekali. segala. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung Ini lembut. berbicara dengan Namun nada kata-kata yang tenang, diutarakan namun kata-kata merasa menjadi tetap anak menyalahkan anak, muridnya. memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi yang ketiga yaitu sebagai teman. Kira-kira seperti apa?
Naren lagi, masih contohnya tetap sama Pak, hanya perlakuannya kepada Naren yang berbeda-beda. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya Tapi saya. harus terlambat lagi ya sayang. Kira-kira siapa ini? Saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih Jadi kencang dia lagi ya. lebih Biar seperti seperti teman, jadi tanpa ada Demi- kata-kata menghasut, tanpa ada kata-kata menghukum, seperti itu. Oke, nah, bentar. Nah, dari 5 posisi kontrol itu tadi, lanjutkan. Ya ini ya Bapak Ibu ya, jadi dari 5 posisi kontrol itu tadi kita di sini kita akan ada yang bertindak sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau ataupun sebagai manajer. Tingkat kesabaran paling tinggi di sini adalah pada posisi manajer, di mana dalam posisi manajer ini guru tidak langsung melakukan menjudge murid bahwa dia melakukan kesalahan, tapi dia mengajukan pertanyaan, apa yang kita yakini, kemudian dengan ekspresi wajah yang tentunya tidak menakutkan seperti itu Bapak Ibu. Kira-kira kalau di sini di SD menurut Bapak Ibu posisi kontrol yang mana ini yang sesuai untuk kita terapkan? Yang mana? Yang mana Bapak? Pembuat masa merasa bersalah. Teman, pemantau atau manajer? Jarang pemantau. Ya. Lebih banyak penghukum, membuat merasa bersalah. Ya, kadang memang kompleks ya. Kenapa kok seperti itu? Bukan aku kadang-kadang menghukum, kadang-kadang membuat merasa bersalah, kadang-kadang teman seperti itu. Kira-kira kenapa? Sesuai kultur, dulu dibegitukan. Oh begitu. Ya mungkin sesuai dengan tingkat kesalahannya ya Bapak Ibu ya. Tingkat kesalahannya. Kita mungkin khususnya untuk di lingkungan SD kita tidak mungkin selalu menjadi manajer karena anak didik kita itu memang masih kadang harus kita ini ya sebagai pembuat merasa bersalah ataupun sebagai penghukum barangkali. Nah seperti itu Bapak Ibu. Jadi mungkin tapi ya dari sini nanti dari setelah ini ya diharapkan panjenengan semua yang biasanya sebagai penghukum ataupun yang biasanya sebagai pembuat merasa bersalah bisa lebih meningkatkan kualitas pada diri kita, yaitu mungkin lebih meningkat jadi agak malaikat begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan malaikat menyambut nyawa, malaikat membagi rezeki seperti itu ya. Jadi tingkat kesabaran kita lebih ditingkatkan lagi. Baik, untuk selanjutnya ini materi yang terakhir yaitu penerapan restitusi. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar, dan ada 9 restitusi ini. Nah, untuk menyelesaikan suatu masalah dengan murid kita, ditawarkan ada strategi, yaitu dengan menggunakan strategi segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini kita perhatikan contohnya sebentar ya, untuk penerapan segitiga restitusi itu yang seperti apa. Salam
Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Dyer Gossen, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter diri. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Nah, ini jadi untuk menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi itu ada 3 cara. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana Berikut contoh posisi manajer. bagaimana kita menyelesaikan suatu masalah dengan segitiga restitusi. Akankah kita bisa melakukan seperti ini? Pasti bisa ya Bapak Ibu ya. Monggo diperhatikan contohnya. Siap, Sarah. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga bukan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Yang menstabilkan identitas, nanti kita menguatkan dulu. Kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena satu alasan tertentu. Masuk Iyalah, saya memvalidasi biasa aja Pak. tindakan yang Saya bela salah. diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Ini contoh kalimat memvalidasi tindakan yang salah. Ya wajar sih kamu melakukan begitu. Ya nggak apa sih, gitu-gitu. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan Yang kamu terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Kembali ke materi yang awal tadi, keyakinan. Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah Bapak Ibu, jadi itu contoh dari penerapan segitiga restitusi yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu guru dalam menghadapi atau menyikapi suatu masalah yang mungkin terjadi di sekitar kita. Jadi
menawarkan sebuah solusi bersama, tidak langsung memberikan suatu hukuman ataupun konsekuensi. Nah, ini ya seperti tadi segitiga restitusi itu ada 3 strategi yang bisa diterapkan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Anak-anak yang marah-marah itu bisa kita stabilkan dulu dengan cara bertanya, kenapa kok kamu tadi marah-marah, kenapa kok kamu melakukan hal yang buruk seperti itu. Kemudian tuh yang kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Kalau dari contoh itu tadi bapak gurunya malah mengatakan bahwa oh ya nggak apa-apa kamu marah, itu memang wajar sih kalau kamu marah, kalau diperlakukan seperti itu. Nah itu contohnya. Kemudian kok menanyakan keyakinan, ini di sini yang paling ditekankan adalah di sini menanyakan keyakinan, yaitu bahwa mengembalikan anak-anak pada keyakinan dirinya masing-masing, bahwa apa yang dilakukannya itu salah, apa yang dilakukannya itu tidak sesuai dengan keyakinan yang ada pada dirinya. Kira-kira apakah kita bisa melakukan itu ya Bapak Ibu? Insya Allah. Tapi kalau di anak SD itu tadi kan contohnya SMA ya Bapak Ibu ya, yang mungkin sudah memiliki pemahaman penguasaan dirinya yang lebih tinggi daripada kita di sini. Apakah di SD bisa kita terapkan? Bisa. Saya insya Allah perlahan mungkin itulah yang diinginkan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu menciptakan guru-guru yang hebat, guru-guru yang bisa menuntun siswa-siswinya untuk menuju keselamatan dan kemerdekaan belajar. Nah ini ya, untuk menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah tadi. Guru berkata kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Nah, termasuk memvalidasi tindakan yang salah. Tindakan yang salah kok malah divalidasi, kok malah dibetulkan. Nah ini sebetulnya kita tidak membetulkan tindakannya, tetapi kita lebih memberikan penguatan kepada si anak tersebut untuk memikirkan solusi yang terbaik, solusi yang lebih baik dari yang sudah mereka lakukan. Nah, kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, baik Bapak Ibu, sekian pemaparan materi budaya positif dari saya. Mungkin ada yang ditanyakan ataupun memberikan penguatan sedikit tentang apa yang sudah kita pelajari hari ini, apa yang sudah Bapak Ibu rasakan, yang sudah Bapak Ibu ambil pelajaran dari kegiatan kita pagi ini. Monggo siapa? Bukan Mas, monggo. Maju aja. Ya. Berdiri Bu, sana. Dan apa yang disampaikan oleh Bu Erni, kita belajar untuk menjadi guru yang lebih baik, melakukan sesuatu yang tidak memaksa, sifatnya memaksa, agar murid merasa nyaman dan entah berada di sekolah bisa menyerap ilmu dengan baik. Mudah-mudahan semua yang dipaparkan hari ini menjadi pembelajaran bagi kita bahwa murid bukan hanya kita transfer ilmu saja, tapi juga kita harus memperbaiki semua yang salah yang kita lakukan pada murid sebagai penghubung, sebagai semua yang disebutkan tadi oleh Bu Erni, sehingga kita bisa memanusiakan murid kita dengan baik. Terima kasih Bu Bapak. Om Sol mungkin ada yang mau ditambahkan? Silakan Pak. Sudah. Baik ya, intinya dari semua yang saya paparkan hari ini adalah cerminan dari diri kita sendiri ya Bapak Ibu. Semoga dengan kita berkolaborasi pada pagi hari ini kita dapat merefleksikan diri kita untuk menjadi seorang guru yang lebih baik lagi, seorang guru yang dapat menuntun siswa-siswi kita untuk menuju kebahagiaan, keselamatan dalam merdeka belajar. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.